Ya, berikutnya kita akan membahas soal statistika. Saya langsung ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini diketahui data dalam bentuk histogram. Nah, ditanyakan modus dan kuartil bawah. Oke, biasanya saya ubah dulu dalam bentuk tabel ya, supaya memudahkan perhitungan. Tapi kalau mau tetap seperti ini juga boleh. Nah, perlu diingat bahwa dalam histogram yang di sumbu X ini adalah tepi kelas. Ya, jadi pas mau ubah ke tabel harus kita ingat ini tepi kelas. Nah, yang pertama 4,5 sampai 9,5, frekuensinya adalah 5. Lalu 9,5 sampai 14,5, kita lihat lagi tingginya 7. 14,5 sampai 19,5 11, 19,5 sampai 24,5 ada 9, 24,5 sampai 29,5 ada 6. Nah, di sini antara 5 dan 7 ada 6 ya. Nah, kita cari jumlah frekuensi berapa. Atau mau kita tambah kolomnya FK, frekuensi kumulatif. Nah, ini akan membantu kita nanti waktu menentukan kelas kuartil. Jadi FK atau frekuensi kumulatif mulai dari 5 tambah 7 12, 12 tambah 11 23, tambah 9 32, tambah 6 38. Nah, berarti jumlah frekuensinya 38. Oke, kita pertama mau cari modus dulu ya. Modus. Nah, di mana sih kelas modus? Nah, kelas modus itu paling gampang dilihat ya, yang frekuensinya paling tinggi. Nah, yang paling tinggi frekuensinya kan 11. Berarti di sini loh kelas modusnya. 14,5 sampai 19,5. Nah, rumusnya kan L atau tepi bawah ya, ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, ini sudah jadi L, ini sudah tepi bawah. Jadi nggak perlu dikurang setengah ya, karena soal kita tadi kan histogram. Nah, ini sudah tepi kelas. Jadi L-nya 14,5. Nah, D1 apa D1? D1 itu selisih frekuensi dengan yang sebelumnya. 11 kurang 7, 4. Sedangkan D2 dengan yang setelahnya atau di bawahnya ini 9. 11 kurang 9, 2. Jadi jangan sampai terbalik. 4 tambah 2. Panjang kelas yang mana? Nah, panjang kelas karena ini adalah tepi kelas, kita bisa kurangkan ya. Tepi atas kurang tepi bawah. Tepi atas kurang tepi bawah. 19,5 dikurang 14,5. Berarti 5. Nah, panjang kelasnya adalah 5. Oke, tinggal kita hitung 4 kali 5 per 6. Kalau saya biasanya disederhanakan ya, supaya enak, 2 per 3. 14,5. 10, 2 kali 5-nya 10 kan, per 3. 10 bagi 3, 3,33. Nah, baru ditambah dengan 14,5. 17,83. Nah, ini ya. Jadi saya biasanya dikali dulu. 2 kali 5 10 bagi 3. 10 bagi 3 3,33. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya kuartil bawah. Kuartil bawah artinya Q1. Nah, kita perlu cari seperempat N. Seperempat N itu apa N? N itu ya jumlah frekuensi 38. Nah, 9,5. Nah, di mana sih kira-kira nih 9,5? Oh, ternyata ada di sini. Kenapa ini yang kita pilih? Nah, sampai di sini kan frekuensi kumulatifnya 12. Kalau milih yang pertama kan baru 5 ya. Nah, ini artinya data ke 1 sampai ke 5, sampai dengan ke 5. Berarti yang di sini data ke 6 sampai dengan ke 12. Nah, berarti yang 9,5 kan di sini. Ya, di sini ya kuartil 1-nya.
Nah, jadi jangan sampai salah kelasnya ya. Oke, kuartil 1 sama dengan, tulis rumus, L ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya sendiri dari kuartil 1 dikali P. Nah, L nya ya ini 9,5, nggak perlu dikurang karena sudah berupa tepi. 1/4 N 9,5 dikurang frekuensi kumulatif tapi yang sebelumnya. Nah, berarti di atasnya adalah 5. Frekuensinya sendiri 7. Panjang kelasnya 5. Nah, ini selesaikan pengurangannya dulu. 4,5 ya kan, per 7 kali 5. Nah, nanti tinggal disederhanakan ya. Hasil akhir, saya tulis aja hasil akhirnya 12,71. Oke, berikutnya kita jawab pertanyaan nomor 3. Yang diberikan soal adalah bentuk ogive ya. Datanya dalam bentuk ogive. Nah, yang membedakan dengan histogram di sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, bukan frekuensi saja ya. Tapi yang bagian sumbu X yang mendatar ini sama, tepi kelas. Ini adalah tepi kelas. Nah, kita bisa bikin bentuk tabelnya ya. Kalau saya sukanya pakai bentuk tabel, lebih mudah. Jadi kita tulis tuh tepi-tepi kelasnya 1,5 sampai 4,5, 4,5 sampai 7,5 ya, dan seterusnya. Nah, di situ ada berapa kelas tuh? Sampai 16,5 ya. Ada 5 kelas saja. Nah, di sini kan kita perlu frekuensi. Sedangkan di ogive frekuensi kumulatif. Jadi di mana nih mencari frekuensinya? Nah, kita cari selisihnya. Ini 0 ya. 0 dengan 4 selisihnya 4. 12 ke 4 selisihnya 8. 26 dengan 12 selisihnya 14. 42 dengan 26 selisihnya 16. Dan terakhir ini selisihnya 8. Nah, ini dia frekuensinya ya. Jadi bisa kita catat yang kelas pertama frekuensinya 4, lalu 8, 14, 16, 8. Nah, jumlahnya 50 karena di sini tertinggi kan 50. Nah, kalau tidak percaya kita cek aja frekuensi kumulatif ya. Kita cek sesuai tidak nanti dengan yang di ogive. 4 tambah 8 12, tambah 14 26, tambah 16 42, tambah 8 50. Nah, cocok kan? Nah, ini sama persis nih dengan yang di ogive. 4 12 26 42 50. Nah, berarti udah benar tabel kita. Oke, yang ditanyakan adalah median dan kuartil atas. Mencari median, berarti kita perlu cari setengah N. Setengah dari N, ini N-nya 50. Setengah kali 50 25. Nah, masuk di mana berarti 25? Nah, masuknya di sini kan. Nih. Karena ini ada 26. Berarti 25 masuk ke sini. Median kita hitung. Kita catat rumusnya. Tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensinya sendiri dikali panjang kelas. Nah, hati-hati di sini sudah L karena ini tepi kelas ya, ini tepi kelas. Jadi langsung dipakai 7,5-nya. Setengah N-nya 25. Frekuensi kumulatif yang sebelumnya 12. Jangan yang 26. Frekuensi dirinya sendiri 14. Panjang kelas berapa? Panjang kelas selisihnya ini 10,5 dikurang 7,5. Berarti 3 ya. Nah, panjang kelasnya 3. 7,5 ditambah 13 per 14 dikali 3. Ya kan?
Nah, 7,5 ditambah 39 per 14. Nah, nanti dihitung-hitung hasil akhir saya kasih aja 10,29. Nah, ini dia mediannya. Terus untuk kuartil atas berarti minta Q3. L ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensinya sendiri dikali P. Nah, kita tentukan kelasnya dulu ya, di mana sih kuartil 3. Nah, kita cari 3/4N. 3/4N. 3/4 kali 50. 37,5. Oke, kita cari di sini. Oh, masuk yang ini berarti. Ya, di kelas keempat ya di sini. Nah, di sini kuartil 3. Ini tadi median. Median tuh sama aja dengan kuartil 2 sebenarnya. Nah, kalau kelasnya sudah tahu, kita di sini kan bisa dimasukkan ya ke dalam rumus. L-nya 10,5, 3/4N 37,5. Frekuensi yang sebelumnya berarti yang 26. Jangan yang 42 ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya 26. Frekuensi dirinya sendiri 16. Panjang kelasnya tadi udah dihitung yaitu 3. Nah, kita kurang dulu 11,5 per 16 kali 3. 34,5 per 16. Oke, hasil akhir adalah 12,66. Nah, ini dia kuartil ketiga.